Ini lupa yang rekam ya. Lupa yang rekam ya. Nah, jadi kembali ya. Jadi luar biasa kok. Periksa ke kejadian pasal-pasal yang terakhir mengenai Yusuf itu luar biasa. Ya, iman dia sudah teruji. Harapan dia sudah teruji. Luar biasa. No, apa namanya? No, apa, way back home. Nggak pernah mimpi Yusuf untuk kembali. Sampai, ya, saya katakan ini ya. Dia tuh berusaha untuk menolong dirinya sendiri. Dari mana tahu? Dia dimasukkan penjara. Ya tuh ya, orang berkata dalam tanda petik, quote unquote-nya, sial banget si Yusuf ya. Sial banget si Yusuf. Kenapa? Sudah menderita, terus di fitnah pula. Dia masuk ke dalam penjara. Bagaimana kalau keadaan, kesulitan yang kita alami adalah cara Tuhan untuk apa? Untuk melukiskan gambaran cintanya Tuhan. Justru di kesempatan yang kelihatannya kita menukik turun, ya, lebih tidak ada harapan atau hopeless. Kalau ada hope masih oke. Ini ketiadaan harap. Ketika dia dimasukkan, jadi dalam penjaranya, dalam rumahnya Potifar itu, dalam lingkungan kompleksnya Potifar itu ada penjara. Penjaranya itu luar biasa. Tentu Potifar itu kepala pengawal raja. Jadi penjaranya itu tempat orang-orang yang didapati bersalah, punya masalah dengan pemerintahan. Bisa jadi ex-menteri, bisa jadi ex-panglima, bisa jadi TNI, bisa jadi Polrinya di zaman Mesir. Ingat, pada waktu itu Mesir negara adidaya, negara superpower. Secara luar biasa. Ya, tentunya pada saat itu ada dua yang didapati bersalah atau ketangkap tangan. Kalau KPK ketangkap tangan. Tapi yang kedua, mungkin dia difitnah. Seperti di juru roti dan juru minum. Ingat ya, juru roti dan juru minum. Itu juga fitnahan. Ternyata juru roti yang benar-benar salah, juru minum tidak salah. Nah, kita lihat, Yusuf itu di titik terendah. Apa yang saya dapat mengenai kehidupan Yusuf? Yang saya dapat mengenai kehidupan Yusuf, mengenai iman dan harapan. Di tempat yang kelihatannya tergelap di Mesir. Di situ tempat orang-orang yang terbaik. Ex-menteri, ex-tentara, ex-jenderal, ada di situ semua. Ya, ex-ekonom luar biasa. Dimasukkan situ semua. Sehingga kelihatannya masuk penjara. Kelihatannya masuk penjara. Tetapi sebenarnya Tuhan menyediakan tempat belajar yang terbaik. Ya, di situ dia kemungkinan ketemu sama menteri distribusi. Di situ kemungkinan dia ketemu dengan kepalanya Bulog, ya, istilahnya yang mendistribusi hasil gandum yang ada. Di situ dia apa namanya, dia belajar mengenai pertanahan. Di situ dia belajar ekonomi. Di situ dia belajar politik sosial dan kumham. Luar biasa. Sekolah yang luar biasa. Kelihatannya di tempat tergelap, di tempat terendah, ketiadaan harapan. Tetapi justru di tempat itu, harapan itu ada. Kalau kalian jalan di lorong yang gelap ya, setitik aja cahaya, itu sudah menghibur. Dia ketemu dengan juru minum dan juru roti. Nah, kalau kalian periksa ya, baca kejadian itu menarik sekali. Terutama kisah Yusuf. Ya, setiap cerita punya meaning, tapi saya mendapatkan berkat ketika bicara mengenai Yusuf. Luar biasanya adalah oleh kepala penjara, seperti halnya Potifar, dia menyerahkan rumahnya kepada Yusuf. Pengaturannya kepada Yusuf. Di dalam penjara pun kepala penjara menyerahkan urusan administrasi dan pengaturannya kepada Yusuf. Wah, indah sekali, indah sekali. Di situ dia kenal dengan tokoh-tokoh dan dia belajar. Ingat, ketiadaan harapan situasional yang kita hadapi itu tidak mencerminkan, ya, tidak mencerminkan secara utuh rencana Tuhan. Makanya kita perlu duduk diam
Kita butuh petunjuk dari Tuhan. Sekali lagi, sekuat apapun kita, sedekat apapun kita dengan pemimpin, atau setiap hari kita hadiri di ibadah-ibadah, tapi kita perlu duduk diam dengar dari Tuhan. Masih bersama saya? Ya. Makanya Yusuf ketika lihat peluangnya untuk keluar dari penjara, dia ketemu dengan juru minum dan juru roti. Masing-masing mendapat mimpi dan hanya satu yang keluar hidup-hidup. Dia berharap, dia titip pesannya. Sebagai manusia, kadang-kala kita seperti Yusuf. Kita titip seakan-akan kita dapat way out. Kita tidak menuruti timingnya Tuhan. Kita tidak menunggu kairosnya Tuhan. Kita mau terburu-buru. Terburu-buru sukses, terburu-buru berhasil, terburu-buru mencapai tujuan. Tuhan punya rencana dalam timetable-nya Tuhan. Ya, Tuhan punya rencana di dalam itinerary-nya Tuhan. Makanya perlu duduk diam. Ya, maaf, saya katakan banyak teman-teman kita yang terburu-buru jatuh cinta. Udah usia gini kok belum menikah. Udah terburu-buru memutuskan untuk menikah. Terburu-buru eksekusi. Tidak duduk diam menanyakan apakah rencana kita match presisi dengan rencana Tuhan. Ini saya ngomongnya iman harap ya, nanti terakhir dia kasih. Makanya dia berusaha untuk mengeluarkan dirinya dengan titip kepada seseorang yang bukan Tuhan, juru minum. Dan luar biasanya, dia dilupakan selama 2 tahun. Dia dilupakan. 365 hari kali 2, dia dilupakan. Dilupakan. Banyak orang tanya, kenapa Pak sampai dilupakan? Tuhan tuh punya rencana untuk memberkati bangsa-bangsa. Tuhan tahu rencananya. Kapan ada kekeringan, kapan ada kelimpahan. Tuhan punya rencana untuk menjadikan Israel ini, ya, sebagai apa? Sebagai penggenapan rencana Tuhan. Israel, Yakub dan anak-anaknya. Tuhan punya rencana, timing Tuhan. Jadi kalau toh dia saat itu ditolong oleh juru minuman, dia mungkin tidak akan jadi orang kedua di Mesir. Mungkin tidak akan jadi orang kedua di Mesir. Kenapa? Belum waktunya. Untuk apa? Untuk kelaparan, untuk kelimpahan dan kelaparan. Dia mungkin keluar, dia akan cari jalan untuk pulang. Dan Yusuf tetap tidak akan jadi apa-apa. Di dalam iman dan harap, kita mungkin terburu-buru untuk eksekusi. Cepat-cepat selesai. Kalau kita mungkin dalam tanda petik, quote-unquote-nya tertolong. Tetapi kita tidak dapatkan momen yang terbaik dari Tuhan. Kita tidak dapat momen yang terbaik. Sampai di sini bersama-sama saya. Makanya begitu momennya baik ketika Firaun dapat mimpi. Itu momen yang terbaik dari Tuhan. Juru minum itu mengingat ada seseorang yang pernah nolong dia setelah 2 tahun. Ya, kita seringkali mencurigai Tuhan, seakan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak terasa. Ya, seakan-akan doa kita hanya memantul di plafon kita. Seberapa sering kita ibadah, seberapa sering itu doa kita kelihatannya memantul. Ini perlu konsistensi mendekat kepada Tuhan. Ingat ya, setia itu hasil akhir melalui dari proses yang panjang. Sampai seseorang itu diverifikasi bahwa dia setia. Setia pada Tuhan itu perlu diverifikasi. Jadi seberapa besar kita menunggu waktunya Tuhan terjadi atas hidup kita. Yusuf tidak menunggu dengan diam tanpa melakukan apa-apa. Yusuf, ya, dia sambil bekerja, sambil dia mengenapi rencana Tuhan. Sampai pada akhirnya Firaun dapat mimpi. Dan tidak pernah sama sekali kebayang. 7 tahun kelimpahan.
Dia sudah tidak punya jalan untuk pulang. Luar biasa loh. Sampai pada masa kelaparan 2 tahun. Kekeringan 2 tahun. Masih ada 5 tahun lagi di situ. The moment of truth. Ujiannya bukan ujian iman. Ujiannya bukan ujian harap. Saya lihat dari perspektif yang berbeda ya. Ujiannya adalah kasih. Ujiannya tentang kasih. Ketika dia harus berhadapan dengan kakak-kakaknya. Yang apa? Yang menelanjangi dia, memukuli dia, melemparkan ke sumur, dan kemudian menjualnya. Ya, bahkan ada yang dia dengar sendiri rencana untuk membunuh Yusuf. Di situ ujiannya kasih. Kalau kita, ya istilahnya peristiwa hidup yang kita alami, nggak jauh-jauh dari tiga ini. Dari iman, harap, dan kasih. Makanya kalau sampai pada ujian yang tersukar sebenarnya, kalau di sisi Yusuf, ujian terbesarnya adalah kasih. Kenapa? Gairah untuk membalas karena Yusuf udah jadi Yusuf udah jadi apa? Somebody. Sudah orang kedua. Dia tinggal menggerakkan tangan aja. Dia menggerakkan tangan. Pasukannya Mesir itu bergerak. Menggerakkan tangan. Ya. Maka apa? Negara-negara sekutunya Mesir bergerak. Apalah artinya 10 orang kakaknya itu? Ujian kasih. Ketika dia sampai, sebentar lagi ke Ana ya, sampai pada saat apa? Kenapa sih sampai Yusuf itu? Kenapa Yusuf sampai sepertinya mencobai saudara-saudaranya? Dia hanya ingin memverifikasi untuk kata-kata kedua saya. Apakah saudaranya? Bukan hanya dia yang berubah. Dia berharap saudara-saudaranya berubah. Di 13 tahun. 13 tahun sejak ditangkap, ditelanjangi, dipukuli, ya, dan kemudian dijual. Ya, itu kalau kalian lihat itu emosinya, emosi Yusuf itu, wow, kayak kayak dipecah-pecah itu, luar biasa, luar biasa, sekali lagi luar biasa, ya. Makanya ketika dia sampai mengaku dirinya, saya buka ya firman Tuhannya ya, Kejadian 45, ya, ketika itu Yusuf sudah tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Emosinya, kasihnya, ya, kasihnya dia berhasil memverifikasi bahwa saudara-saudaranya juga sudah diproses. Ya, Yusuf sengaja pakai bahasa Mesir, saudara-saudaranya pakai bahasa Ibrani. Saudara-saudaranya berpikir bahwa Yusuf orang Mesir. Mereka tidak tahu bahwa itu adik mereka. 10 orang tidak tahu bahwa itu adik mereka. Sekali lagi, makanya Yusuf itu pecah hatinya. Di depan semua orang yang berdiri dekatnya, lalu berserulah, ya. Kejadian 5 ayat 1. Serulah keluar semua orang dari sini. Tentu dengan isak tangis, dengan nahan emosi yang luar biasa. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Perkataan ini gampang saya bacakan. Tapi pada saat Yusuf mengaku di depan saudara-saudaranya, 13 tahun beban yang ada di pundak dia, di beban di jiwa dia, beban di hati dia. Ya, itu seperti apa? Seperti katup lautan itu dicabut. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Pertanyaan saya, seberapa besar sih, seberapa keras sih Firaun, seberapa keras suaranya Yusuf, sehingga seluas apa istana Firaun, sehingga suaranya sampai terdengar di seluruh ujung-ujung istana. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Tentu Yusuf itu plong seperti apa? Katup lautan itu diangkat. Ya, tapi saudara-saudara dengar, mereka langsung diterpa ketakutan amat sangat, menggetarkan jiwa mereka. Tetapi saudara-saudaranya, ya,
Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Coba bayangin. 13 tahun kerinduan akan papanya. 13 tahun kerinduan luar biasa. Dia tanya, masih hidupkah Bapak? Padahal dia sudah dengar dari kakak-kakaknya bahwa bapaknya masih hidup. Ya, pinter sekali Yusuf ini ya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saudara-saudaranya takut gemetar. Bukan takut, tapi trembling. Trembling. Ya. Nah, lalu kata Yusuf kepadanya, kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah, ya, maka mendekatlah mereka. Katanya, ini kata-kata yang luar biasa. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Aduh, 13 tahun itu jadi horor. Diucapkan. Saya akhirnya sadar. Kesembuhan luka batin. Salah satunya adalah Bapak rohani saya ngajar saya sesuatu yang baik. Pada saat itu beliau cerita, kita doakan ya buat kesehatan pemulihannya beliau. Dalam satu ibadah beliau mimpin firman. Ketika lagi firman masuk satu orang yang pernah nyakiti dia, membusukkan dia, menghancurkan reputasinya. Duduk. Singkat cerita, malam selesai, malam itu dia mau tidur. Tuhan tanya, kamu sudah ngampuni? Singkat cerita pakai kata-kata saya ya. Kamu sudah ngampuni. Sebagai hamba Tuhan sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun melayani. Kadang-kala kita dengan idealis berkata, Tuhan sudah, aku sudah ngampuni. Sudah aku ngampuni. Toh pada akhirnya, Bapak rohani saya itu tidak bisa tertidur. Sampai dia bangun, Tuhan masih tanya yang sama. Kamu sudah ngampuni. Dia masih aja dealing dengan apa? Masih dealing dengan perasaannya. Dia berkata, aku sudah ngampuni. Toh dia nggak bisa tidur lagi. Pada kali ketiga ketika Tuhan tanya, kamu sudah ngampuni. Expose. Ya, kalau ini banyak yang laki yang ikut ya. Kalau kita luka ya, saya pernah jatuh dari pagar. Itu jatuh dan jin saya robek sampai kelihatan tulangnya, daging tulangnya. Saya pikir langsung mau diobati oleh dokter. Tidak, saya dikasih anduk kecil dan disuruh gigit. Ya, tidak dikasih suntikan anestesi. Langsung dibersihkan, luar biasa sakitnya. Jin kesayangan saya dipotong, kemudian apa? Dibersihkan luka dari dalam keadaan sadar. Dia berkata, kalau saya suntik, kumannya masuk. Saya tidak bisa. Dikorek itu, dikorek. Sehingga kotoran saya kan jatuh dari pagar yang tinggi dan masuk ke got. Dikorek, dikorek. Sakit, darahnya kemana-mana. Setelah bersih, disiram cairan, kemudian diobati, baru dijahit. Seringkali kita harus sadar bahwa kesembuhan luka kita adalah dengan cara kita declare, mengaku. Bapak rohani saya, dia berkata, ya Tuhan aku marah, aku terluka, aku terhina. Ketika expose itu, sama seperti Tuhan Yesus tanya sama orang yang sakit di Siloam. Orang itu datang ke tempat itu sampai bertahun-tahun, niatnya sembuh. Makanya perkataan Tuhan Yesus, sesuatu yang kelihatan naif, tapi itu menyembuhkan. Maukah kamu sembuh? Ya, wah luar biasa loh. Seakan-akan kita baca, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6 lagi. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku. Jadi sebenarnya perkataan, bukan kamu yang jual aku, bukan kamu yang kianati aku. Tapi rencana Tuhan ada yang harus aku genapi. Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf lulus. Bagaimana dengan kalian?
Makanya Yusuf bisa berani berkata kalau dia dipanggil Tuhan. Oh Lord, the best of me. Aku sudah melakukan yang terbaik bagi hidupku. Ya, ayo selamat berjuang. Ya, saya oper ke Kak Ana ya. Silakan Kak Ana. Kak Ana. Sebentar. Kak Ana, giliran Kak Ana. Gak denger Kak Ana, bentar. Iya, iya. Oke, kalau gitu ada yang tanya, nanti kami berdua yang jawab. Saya serahkan kembali Pak ke Michael atau siapa yang jadi hostnya. Oke, shalom semua. Kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Oke, Oke, terima kasih Pak Sony buat sharing malam hari ini. Sangat memberkati sekali kisah tentang Yusuf, tokoh yang luar biasa di Perjanjian Lama. Ah, Penjelasan Kak Sony begitu luar biasa. Di Perjanjian Lama bisa ditemukan ada orang yang juga begitu ekstrim dengan Bapa Yahweh atau dengan Allah begitu. Ya, Dan sungguh kalau kita melihat itu memang dia adalah uh, salah satu pemuda yang benar-benar ekstrim dengan Tuhan. Karena kalau dia tidak benar-benar kenal Tuhan, tidak mungkin dia bisa memiliki tindakan seperti itu. Luar biasa, salah satu tokoh yang luar biasa di Perjanjian Lama, dan juga bisa memiliki pengampunan yang begitu luar biasa juga ya. Terima kasih Kak Sony buat sharingnya. Dan kesempatan saya berikan buat teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bertanya, kesempatan diberikan. boleh bertanya langsung, boleh bertanya lewat teks di chat room. Ini kemana ya wajahnya kalian nggak ada senyumnya sama sekali ini. Ini masalah kah? Atau karena kelamaan saya tidak berkunjung ke HN5 sehingga jadi kaku-kaku. Iya, Karamuel, aku ya. iya. Oke, Kak Sony terima kasih tadi penjelasan mengenai Yusuf. Aku juga terus terang sering baca juga ya Kak Sony dan selalu kagum setiap kali baca kisah tentang ini. Yang pertama karena Yusuf ini salah seorang tokoh ya Kak Sony yang sepanjang hidupnya itu dari masa kecil ya, masa dia dewasa, kemudian masa tuanya itu diceritakan oleh Alkitab ya. Jarang Ya, ya ada tokoh Alkitab yang masa kecilnya itu diceritakan, dewasanya diceritakan, tuanya diceritakan. Ya, mungkin sedikit saja ya. ya, Nah, seperti Yakub ya mungkin Yakub ya, Ishak, mereka yang diceritakan kan. Selebihnya kan nggak banyak karena memang menurut saya ya karena Alkitab itu ya menceritakan tentang jejak Tuhan ya di ya. dalam kehidupan manusia. Jadi ketika di situ ada jejak Tuhan ya maka itu diceritakan di Alkitab gitu. Nah, ini salah satu tokoh ya yang yang luar biasa ya, yang masa kecilnya itu diceritakan Alkitab. Bagaimana masa kecilnya dibully tadi ya Kak Sony sempat spill Ya. tadi ya, dibully, diolok-olok ya dan sebagainya.
Kemudian di masa dewasanya dia juga tidak menikmati itu ya, tidak menikmati harta kekayaan bapaknya ya. Padahal kan mungkin dia ahli waris mungkin ya Kak Son ya, bagian terbanyak mungkin ya. Ya. Tapi dia tidak menikmati itu, tapi ada dalam penggemblengan Tuhan gitu ya, untuk sebagai persiapan untuk orang Mesir kedua gitu. Nah, terus masa tuanya kan juga diberkati ya, teman-teman, diberkati, diberikan istri ya. Tuhan berikan dia istri, berikan dia anak, berikan dia kekuasaan dan sebagainya. Komplit lah hidup Yusuf ya, bisa jadi teladan ya untuk kita. Jadi di sekolah minggu juga bisa diceritakan, untuk orang dewasa juga diceritakan, bisa diceritakan, untuk lansia juga bisa diceritakan ya kisah Yusuf ini, karena dia memenuhi semua umur ya gitu. Nah, terus yang kedua yang membuat saya kagum ya Kason, kalau misalnya saya pikir-pikir kembali ya, waktu Yusuf di depan sidang itu ya, sidang Firaun ya. Saya Ya. berpikirnya begini Kason, mungkinkah hanya sependek itu ya Yusuf menjelaskan tentang strategi ya, katakanlah kita bilang strategi ya untuk menangani bencana kelaparan itu ya. Pasti tidak seperti itu ya, tidak sesederhana itu mungkin ya. Ya, kita tahu kan seperti penjelasan Kak Sony tadi bahwa Mesir memang negara adidaya ya. Negara superpower lah waktu itu. Nggak mungkin rajanya atau Firaun ini bodoh gitu kan. Orang yang asal percaya kan nggak mungkin kan. Apalagi dia ini kan narapidana gitu ya. Narapidana bagaimana sih? Narapidana keluar penjara tiba-tiba ngomong terus dipercaya kan nggak mungkin kan. Pasti diselidiki kan, diselidiki dia ini siapa gitu. Sepak terjangnya apa? Dia masuk penjara itu karena apa dan sebagainya. Nah, terus kan dia ngomong kan, nah nanti gini-gini ya. Firaun tolong kasih gini-gini ya. Mana dasarnya apa gitu kan. Ya, pasti ada penjelasan lebih lanjut lah gitu ya, mungkin di dalam sidang mereka itu, sehingga memang dia bisa pada akhirnya meyakinkan semua kan setuju kan, termasuk Firaun gitu, ide Yusuf ini, bahkan dia diangkat sebagai penanggung jawabnya untuk eksekusinya ide ini. Nah, ini kan luar biasa ya dari sosok Yusuf ini, dia bukan orang bodoh ya, bukan orang kemarin sore mungkin ya kita bilang dalam hal-hal yang seperti ini ya, dia sudah banyak makan asam garam ya, dari budak, dari rumah Potifar. Kemudian tadi ya penjelasan Kak Sony ya, ada mungkin ketemu sama orang-orang Bulog, pertanahan dan sebagainya. Dia belajar dari situ mengenai manajemen pemerintahannya, politik dan sebagainya. Nah, sehingga memang dia bisa berkata-kata seperti itu dan punya pengalaman, ya, punya kapasitas untuk melakukan itu. Nah, pertanyaan saya lebih lanjut Kak, kira-kira ya menurut Kak Sony, value apa yang dimiliki oleh seorang Yusuf ini sehingga dia bisa menjadi sekoko ini? Ya, value-value apa yang menurut Kak Sony lihat ya, yang mungkin bisa ada implikasi untuk kita saat ini, khususnya anak-anak muda ya, teman-teman di sini yang mungkin bisa kita tiru ya, untuk bisa mungkin meladani kisah hidup Yusuf ini. Itu mungkin Kak, dari saya pertanyaannya. Ya. Ya. Negara Mesir pada zaman itu adalah negara adidaya. Tetapi kita mesti ngerti juga, kalau kita belajar dari kitab Keluaran, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya Mesir itu sangat klinik, sangat mistis. Nah, jadi otomatis seorang raja, dia bergerak secara luar biasa hanya dari mimpi. Hanya dari mimpi. Makanya ketika mimpi, sama seperti Daniel. Daniel di negara Babel, negara adidaya, secara luar biasa juga. Ya, yang menerjemahkan mimpi itu jadi pimpinan. Pada zaman itu ukurannya berbeda. Seperti saya katakan tadi ya, bahwa penjara itu bukan penjara biasa. Ketika ya Yusuf itu yang dituliskan itu amat sangat singkat. Sebenarnya percakapannya Yusuf adalah percakapan yang panjang dengan Firaun. Ya, saya menduganya, saya menafsirkannya. Percakapan panjang. Istilahnya, ketika dilemparkannya arti mimpi itu, Yusuf sudah siap tentu dengan apa? Dengan cara penanggulangannya. Ada satu ketika engkau bicara, Brian, saya langsung teringat, siapa orang-orang terbaik yang dipilih Yusuf untuk duduk di kursi? Ini ngomong seperti Presiden Prabowo ya. Orang-orang terbaik yang 100 hari itu. Siapa yang dipilih? Ya, Yusuf untuk jadi orang-orang terbaik. Yaitu orang-orang yang dia kenal di penjara. Ex-menteri pertanian, ex-menteri pertahanan, ex-menteri sosial, ex-menteri pertahanan,
ex-menteri distribusi, dan lain sebagainya. Orang-orang yang kemungkinan pernah buat salah. Dan ketika dilayani oleh Yusuf, itu kesempatan kedua untuk memulihkan keluarganya, untuk memulihkan jabatannya. Dan pasti dia berkarya yang terbaik. So, Yusuf itu kuatnya justru di situ. Tempat yang paling gelap, paling rendah. Justru di situ Yusuf merasakan pertolongan Tuhan yang lebih lagi. Jadi nilai-nilainya adalah nilai-nilainya tentunya kita belajar. Nilai-nilainya kalau kita belajar di tempat yang seakan tidak ada harapan. Justru di situ Tuhan bekerja luar biasa. Ya hidup kita kali ini sekarang masih di sini. 1 jam lagi kita nggak ngerti kehidupan kita seperti apa. Kita nggak ngerti 5 tahun depan, makanya submitlah. Kalau punya rencana, serahkan ke tangan Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Jangan punya rencana sendiri, setelah itu ketika apa? Ketika rencana kita gagal, yang kita salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlibat. Libatkan Tuhan. Saya tuh di kantor ketika saya kan udah pensiun, tahun ini tahun keempat saya pensiun. Saya di kantor itu tiap tahun bulan September bulan September atau bulan Agustus saya udah katakan pada setiap direktur yang ada di bawah saya katakan kita siap-siap, kita buat business plan. Setiap departemen buat business plan dan kita compile, kita kumpulkan jadi satu. Sehingga jadi sesuatu yang baik, jadi sesuatu yang indah. Dia ngerjakan apa? Ketika Agustus, September, Oktober itu kita banyak meeting. Oh ya, kita adjust angka-angkanya. Dan setelah itu November harus sudah jadi. Kenapa? Akhir November atau Desember awal. Ya, kita majukan kemana? Rapat besar dengan komisaris. Kalau komisaris lihat bahwa ini keuntungannya berapa Pak Uncle Sony? Keuntungannya ya 4 triliun. Dikatakan gini, keuntungan saya jadikan 6 triliun. Saya setuju kalau modalnya 1 triliun atau 2 triliun. Tapi saya mau jadikan ini 6 triliun. Saya akan tambah 20% atau 30%. Asal kamu bisa mencapai 6 triliun. Ada yang pos yang kelihatannya besar dikurangi. Ada yang kelihatan kecil ditambah. Jadi adjust atau penyesuaian rencana hidup kita. Kalau kita sudah menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Itu aja. Justru yang saya lihat, Brian, di tempat tergelap, ketiadaan harapan. Di situ harapan bersinar terang. Terima kasih. Samuel. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Tadi waktu disuruh Kak Sony sharing, saya bingung sebab waktu diundang sama Monica juga diundang berdua. Saya tanya sama Monica, ini konsepnya gimana ya? Saya bilang gitu, ini konsepnya gimana ya? Iya ya, gimana ya? Tanya balik gitu. Jadi saya Tanya bingung. balik. Diatur aja sendiri. Oh, oke, diatur aja sendiri. Nanti kalau ya udah Kak Sony aja yang sharing. Saya yang kalau misalnya ada bisa bantu jawab pertanyaan gitu aja karena udah sharing tadi panjang lebar terus saya nanti kasih topik yang lain lagi tadi udah Yusuf nanti saya cerita yang lain lagi kan bingung ya jadinya double ini ya story gitu. Nah, yang mau saya sampaikan di sini Intan tadi pertanyaan saya tadi catat pertanyaannya bentar. Kalau dikatakan di Alkitab ini nggak cuma Yusuf ya, yang diceritakan masa kecil sampai tua itu diceritakan, dikisahkan ya. Ada misalnya yang lebih ini lagi misalnya Samuel. Samuel itu dari sejak lahir diceritakan ya masa kecil, kemudian sampai tuanya diceritakan. Daud juga gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang dikisahkan, orang-orang yang dianggap penting kisahnya untuk
diceritakan sedetail itu gitu ya. Maksudnya dalam tanda kutip sedetail itu dari kecil sampai dewasa, dan tentunya Tuhan Yesus pun ada kehilangan masa dari 12 tahun sampai 30 tahun gitu kan. Nah, sebetulnya kisah Yusuf ini penting, kenapa? Karena itu adalah latar belakang dari kitab Keluaran. Jadi kalau kita lihat kitab Kejadian itu kan dibagi dua. 1 sampai 11 itu cerita tentang seluruh dunia umat manusia. Kemudian 12 sampai 50 itu adalah cerita tentang keluarga Abraham. Nah, kenapa keluarga Abraham diceritakan di situ? Karena nanti itu adalah latar belakang kisah Keluaran. Nah, ada kisah Keluaran, mereka keluar dari Mesir. Tentu harus dikasih tahu latar belakangnya, bagaimana mereka terpilih menjadi suatu bangsa pilihan Tuhan, dan kemudian bagaimana mereka bisa ada di Mesir, dan kemudian bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir. Itu kan harus ada latar belakangnya. Nah, disinilah yang diceritakan, Tuhan mulai memilih Abraham, terus Tuhan berjanji pada Abraham akan membuat mereka banyak, tapi kemudian mereka harus tinggal di Mesir. Nah, kenapa mereka tinggal di Mesir diceritakan. Jadi pentingnya kisah Yusuf itu seperti itu memang. Nah, begitu juga misalnya kisahnya Samuel, kisahnya Raja Daud, itu kan ada latar belakang. Samuel ini perpindahan antara masa hakim-hakim ke masa raja-raja. Diceritakan kenapa kok bisa dari masa hakim-hakim ganti ke masa raja-raja gitu. Diceritakanlah kisahnya Samuel gitu kan untuk jembatannya. Jadi memang tidak sesederhana itu. Karena di dalam Alkitab itu Rasul Yohanes itu katakan gini, seandainya semua kisah tentang Yesus Kristus harus saya tuliskan, maka tidak ada buku di dunia ini yang bisa dunia ini tidak cukup menampung semua tulisan itu gitu kan ya. Rasul Yohanes kan bilang gitu kan. Berarti ada seleksi. Betul nggak? Setiap penulis Alkitab itu menyeleksi apa yang mau saya tulis gitu. Nah, apa yang mau saya tulis? Nah, kemudian bagaimana menyambung-nyambungkan? Yang ini saya tulis, yang ini enggak. Misalnya umur 12 tahun, contoh, umur 12 tahun sampai 30 tahun, mereka seleksi itu. Mereka buang itu, mereka anggap ini enggak perlu. Dan mungkin juga pelayanan Tuhan Yesus yang 30 tahun itu diringkas sedemikian gitu. Diseleksi, dan gimana menyambung-nyambungkannya. Nah, saya kasih contoh, nanti kalian cek sendiri. Kalau punya Alkitab yang masih seperti ini ya, kayak gini ya, Alkitab yang konvensional, coba kalian buka Matius 5 sampai 7 tentang khotbah di bukit. Ya, Matius 5 sampai 7 tentang khotbah di bukit. Itu kan LAI kasih perikop kan, kasih judul. Oh, ini tentang sabda bahagia, ini tentang apa gitu kan ya. Sudah dikasih judul. Nah, di judul itu LAI kasih referensi bahwa ini juga tertulis misalnya di Markus. Ini juga kisah ini tertulis misalnya di Lukas. Betul? Betul kan? Tetapi urutannya, kalau kalian jeli, urutannya sama nggak dengan yang di Matius? Ternyata ada yang beda-beda loh. Nggak sama. Ternyata Matius dikompakkan 5-7, ternyata itu bertebaran. Kisah itu bertebaran di Markus dan di Lukas. Nah, jadi kemungkinan bahwa apa yang Matius tulis, rentetan yang kelihatannya kronologi, satu khotbah, satu hari, satu tempat, pasal 5-7 itu, kemungkinan itu adalah kumpulan. Dan mungkin itu bukan satu tempat, satu hari, satu khotbah. Nah, jadi ada seleksi dan ada koneksi. Gimana menyambung-nyambungkan semuanya? Gitu. Satu contoh lagi. Kalian punya Alkitab semua di situ? Karena kita kan udah zamannya teknologi, biasanya semuanya Alkitabnya Alkitab, ayo. Ada Alkitab di yang HP beda. ya, udah nggak lihat Alkitab yang kertas lagi. 1 Samuel 16 dengan 1 Samuel 17. Bandingkan kisah di 1 Samuel 16, 1 Samuel 17. Ini kitab Samuel ini nggak mungkin ditulis oleh Samuel. Kenapa? Karena di 2 Samuel itu Samuel sudah meninggal. Jadi ada orang yang menjadi
editor gitu di situ. Misalnya eh, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Secara tradisional orang bilang ini siapa yang nulis? Musa. Padahal bukan Musa. Musa aja yang Musa wariskan kepada orang Israel. Tapi kemudian ada yang menulis ulang. Kenapa? Karena contoh misalnya di kitab akhir kitab Ulangan misalnya, ternyata Musa mati. Dia naik ke gunung, kemudian dia mati gitu kan. Nah kalau kita masih percaya ngotot bahwa ini adalah yang nulis Musa, gimana Musa? Musa naik ke gunung, dia mati, terus dia turun lagi, dia nulis kematiannya, kan nggak mungkin. Gitu kan? Jadi ada seleksi, ketika penulis itu menulis, ada seleksi, kisah-kisah mana nih yang mau saya tulis. Dan kemudian ada koneksi, gimana cara nyambunginnya supaya kelihatannya manis dibaca gitu kan. Tapi kadang-kadang juga ketika mereka mengkoneksikan itu, kadang-kadang juga kasar gitu, nggak enak dibaca. Dan juga ada redaksi gitu, ada meja di mana ya dalam tanda kutip gitu ya, di mana semua naskah dikumpulkan. Saya bilang ada meja di mana semua naskah dikumpulkan. Jadi bukan betul-betul seperti itu, tapi ada pengumpulan gitu ya, ada redaksi yang mengumpulkan hal itu. Nah, misalnya 1 Samuel 16 dengan 1 Samuel 17. 16 ayat 19 sampai 23. Ada yang bisa tolong bacakan? 16, 1 Samuel 16 ayat 19 sampai 23. Satu orang. Oke, saya bacakan ya. 1 Samuel 16 ayat 19 sampai 23. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. 22. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya." 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, makasih. Jadi di sini Saul itu kirim orang sama Pak Isai, tolong dong anakmu ya, jangan disuruh jagain kambing domba aja, angon domba aja. Tapi tolong supaya dia kerja sama aku. Ya namanya raja bisa-bisa aja gitu kan, biarpun Isai itu kaya raya ya. Udah deh ambil deh gitu kan. Sambil si Isai itu bawain, "Oh ya ini hormat buat raja ya, kasih bingkisan gitu ya, kasih parcel buat raja." Nah, kemudian akhirnya Daud jadi pelayannya Saul dan Saul sangat mengasihinya. Dari bawa senjatanya, jadi pemain musiknya, gitu kan? Betul? Itu yang ayat itu ceritakan. Saya minta tolong lagi Brian, pasal 17 ayat 55 sampai 58. 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 58. Iya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Ayat 56, kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" 57, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Ayat 58, kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Nah, kalau kita pakai pola pikir kita zaman sekarang, yang namanya sejarah itu harusnya kronologis, berurutan, gitu kan? Yang namanya buku sejarah kronologis berurutan. Tapi di sini aneh nggak? Pasal 16 seharusnya, 16 sama 17 seharusnya, 16 itu peristiwa yang terjadi sebelum 17, begitu kan ya? Kalau kita pakai pola pikir zaman sekarang, betul ya? Tapi di sini kita lihat bahwa di pasal 16 tadi, Saul itu sayang sama Daud, bukan kenal lagi, sayang. Jadi pemain kecapi, kalau Saul kerasukan, Daud yang ngusir main kecapi Ini gitu kan. kesukaan.
malah dia sendiri yang ngirim utusan, tolong dong sama Pak Isai, ayolah, udah anakmu yang satu itu kirim aja daripada dia mati di sono di padang belantara diterkam singa, udah enak tinggal di istanaku. Oh iya, itu suatu kehormatan gitu kan ya. Coba misalnya dipanggil Pak Prabowo nih, Brian panggil Pak Prabowo, oh ya kamu jadi inilah asisten menteri lah gitu, asisten saya lah gitu. Oh, itu kan kehormatan gitu kan. Tapi kemudian pasal 17 apa? Kok kayak amnesia ya? Anak siapa orang muda itu, Abner? Demi Tuanku, aku nggak tahu, Abner nggak tahu. Apakah waktu itu mungkin bukan Abner yang diutus gitu ya? Tapi kemudian Saul nanya sama Daud, anak siapa engkau ya orang muda? Anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Jadi ini adalah kisah yang diseleksi, ada kisah ini, dan kemudian disatukan secara kasar gitu, ya kan? Nah gini, Alkitab adalah firman Allah, kita tahu, tapi firman Allahnya di mana? Jadi apa yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah kesaksian iman. Ini bukan tentang sejarah, ini bukan tentang ilmu pengetahuan. Kalau kalian mau cari ilmu pengetahuan bagaimana, ya pokoknya ilmu pengetahuan apapun misalnya ya, bacalah buku IPA, bacalah buku IPS. Kalian mau mau ngerti tentang sejarah apapun, kalian carilah buku sejarah. Kalian mau ngerti sejarahnya Cina, baca buku sejarah Cina. Mau ngerti sejarah Indonesia, baca buku sejarah Indonesia. Tapi Alkitab adalah buku tentang kesaksian iman, bagaimana mereka orang-orang para pahlawan iman ini dahulu mengalami Allah, kesaksian iman. Dan buku ini tentang sejarah keselamatan. Tentang sejarah keselamatan. Siapa Allah, bagaimana karakternya, bagaimana dia menciptakan manusia, untuk apa manusia ada, dan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya diselamatkan. Nah, itu yang mau disampaikan di Alkitab. Nah, jadi ketika kita baca Alkitab, misalnya di Alkitab itu ada ya, Daud memperkosa Batseba. Kalau kita baca, ini kan firman Allah. Ya, terus firman Allahnya di mana? Apa kita meneladani Daud memperkosa Batseba? Apa kita meneladani Yehuda yang meniduri menantunya Tamar? Bukan, tapi dari kisah-kisah itu, apa esensi firman Allah, apa pesan keselamatan yang mau disampaikan? Oh, ternyata kalau Daud yang katanya itu adalah orang yang dikasihi gitu sama Allah gitu ya, spesial di hati Allah. Ternyata kalau dia melakukan kesalahan, walaupun dia minta ampun, tetapi itu seperti bola salju yang semakin besar, menggelundung ke bawah semakin besar. Ketika Daud memperkosa Batseba, iya dia minta ampun. Tetapi akibatnya apa? Anaknya memperkosa saudaranya. Amnon memperkosa Tamar. Daud nggak bisa negur. Kalau dia negur Amnon bilang, Papa, I learn from the best, I learn from you. Nggak bisa negur dia. Karena dia nggak negur, Absalom marah. Wah, bapaknya diem aja nih. Anaknya digini-giniin, diem aja nih. Udah kayak, kalau papa nggak bisa didik, aku yang didik dia. Gitu kan? Dibunuh. Wah, itu kan gelinding terus kan kayak gitu kan. Nah, dari situ bukan kita perkata-perkatanya gitu kan. Kalau perkata-perkatanya, ini ada dosanya Daud, ada kata-katanya setan, bukan. Tapi pesan keselamatan apa? Karena di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Nah, ini ngajarnya di mana? Gitu kan? Jadi kita cari, ini ajaran buat saya apa ya? Gitu. Kayak tadi kisah Yusuf, ini ajaran buat saya apa ya? Wah, kalau digali lebih dalam ternyata seperti itu. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Oh, dinyatakan kan kalau orang buat salah tuh kayak gitu tuh akibatnya tuh. Makanya jangan sampai salah gitu. Menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Itulah tujuan Alkitab ini ditulis. Maka carilah itu, 4 hal itu. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran gitu. Nah, seperti itu ya. Tadi siapa yang nanya? Brian nih, bukan? Ya, terima kasih. Silakan balikan lagi. Brian, hostnya Ramuel.
Oke, terima kasih Kak Ane buat pemaparan firman-Nya. Mungkin ada yang mau bertanya, kesempatan diberikan. Atau mau sharing? Oke, Kak Arwin. Shalom Pak, Shalom Ana, apa kabar? Shalom Pak Michael, salam kenal Pak Michael. Shalom, salam kenal. Ya, mungkin kalau untuk kisah Yusuf mungkin bagi saya mungkin yang sangat berema itu adalah the waiting period ya Pak ya. Ya, Waiting period dari dia dan itu yang pertama. Dan juga yang kedua adalah tentang dia mengatakan bahwa I will not sin against God gitu ya. Saya tidak akan berdosa kepada Allah. Ya, jadi mungkin Bapak bisa tambahkan di situ kali Pak. Bisa mungkin elaborasi lebih dalam lagi Pak tentang waiting period ini sama tentang not sinning against God gitu. Thank you Pak. ya. Kayaknya waktunya akan tidak mencukupi, tapi nggak apa-apa lah. Ya, Ya, ya. Jadi gini, eh, iman itu istilahnya gini. Kalau Tuhan punya rencana pada seseorang. Tuhan tidak meniadakan proses dari awal. Saya katakan itu, ya, tidak meniadakan proses. Kalau sekarang, ya, di zaman yang gila seperti ini, yang banyak orang ngomong hashtagnya adalah Indonesia gelap. Ketika ngomong Indonesia gelap, ya saya tahu mengapa tidak jadi terang. Jadi gitu ya. Nah, karena Tuhan tidak meniadakan proses, di opposite-nya adalah orang-orang itu meniadakan proses itu, pengennya cepat ya. Saya ingat ya waktu di tempat pekerjaan saya yang di Excel, saya jadi pimpinan Excel selama 10 tahun. Saya langsung dapat jabatan sebagai manajer. Tetapi karena saya masuk dengan tujuan, saya tentu harus lihat dari apa? Nangkep malingnya dari bawah. Saya tidak mau langsung tiba-tiba saya jadi manajer. Saya menolak jadi manajer. Saya dari awal, saya jadi pegawai biasa. Tentu dengan cepat saya merangkak ke atas. Grade saya dalam 2 tahun tuh loncat 2 kali. Dan itu puji Tuhan, itu tidak dialami. Nah, waiting period-nya adalah ketika 13 tahun. Tentu Yusuf tidak menghitung hari. Karena ketika dia dijual, dia sadar bahwa tidak ada waktu untuk kembali. Tidak ada jalan pulang. Sehingga dia mengubur impian dia untuk pulang. Tapi yang terjadi adalah di waiting period, ya, dia sepakat, roh jiwa tubuhnya, dia sepakat dengan pikiran dan hatinya untuk bergerak maju. Kita ini berlambat-lambat. Kita ini selalu menunggu. Ingat ya, saya di WA dengan teman baik saya dikatakan, Son, ini waktunya, jangan berlambat-lambat. Sekali lagi. Nah, saudara-saudaraku, adik-adikku, dalam waiting period, kita sadar, ya, kalau kita ada di jalannya Tuhan. Saya ingat ya peristiwa ketika bangunan Bait Allah itu roboh. Ketika orang Israel membangun, satu tangannya pegang alat membangun, satu tangan yang lain pegang alat bertahan. Jadi 2 itu yang harus kita paham. Kalau kita sudah bisa percaya bahwa ini rencana Tuhan. Sekali lagi ya, itu sama seperti orang menemukan harta dalam tanah. Ketika dia tahu ada harta, dan harta itu bernilai sangat tinggi, dia jual semua miliknya. Fokus di satu ini. Nah, banyak orang yang tidak fokus. Matahari itu tidak akan menyakiti kita, kecuali kita fokuskan cahayanya. Kalau kita fokuskan cahaya matahari, hasilnya apa? Nyala api. Nah, seringkali kita tidak fokus. Sering kita lari kemana-mana. Kalau kita fokus di waiting period, percayalah. Ya, saya kan paling tua di antara kalian. Saya tahun ini September 59. Saya lebih banyak pengalaman dari kalian.
Saya lihat teman-teman saya berguguran satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dalam masa menunggu, ya, justru ya, kalau kita lihat sungguh-sungguh di Alkitab, Saul itu malas menunggu. Saul itu tidak mau menunggu. Akhirnya apa? Dia menggantikan tugas Samuel. Begitu korban bakaran selesai, dibakar. Samuel datang. Ya, jangan-jangan yang terbaik dalam kehidupan kita lahir di selama atau during proses menunggu. Ya, kenapa dia tidak mau berlaku curang? Salah satu orang yang kalau Tuhan tanamkan mimpinya, kalau Tuhan berikan visinya yang besar, orang tersebut akan menghargai Tuhan dengan penghargaan yang sepantasnya. Penghargaan yang sepantasnya itu kita berikan kepada Tuhan. Nah, saya tuh sering kali di berbagai gereja, karena saya paling banyak keluar negeri ya. Saya tanya orang di Thailand, saya tanya orang di di Atlanta, di Jerman, di Prancis, negara Eropa yang paling sering kunjungi ada Prancis. Dan di semua negara seperti ada kesepakatan. Saya bertanya pada mereka, Tuhan ada di mana? Kepada orang Kristen tentunya. Saya definisikan Kristen karena pada umumnya mereka churchgoers. Mereka itu yang tidak sungguh-sungguh mengatakan Tuhan ada di sini. Saya katakan apa itu di sini? Dan mereka berkata ini hati. Hati itu di sebelah kanan bawah. Itu bukan hati yang ditunjuk ini kan bukan pula jantung. Kalau jantung ada seramik kanan, seramik kiri, pilih kanan, pilih kiri. Tuhan tinggal di mana? Bukan itu. Tuhan tidak tinggal di sesuatu yang akan binasa dalam bentuk kematian. Tuhan tinggal di tempat yang akan kembali kepada Dia. Ya. Dan saya katakan, apakah Tuhan yang di sini? Di sini, di hidupmu. Sama dengan yang di surga. Dia berkata sama. Hadiratnya sama. Kuasanya sama. Ya, kekudusannya sama. Dan saya tanya yang terakhir, tricky. Saya tanya, cemburunya sama. Jealousy-nya sama. Mereka yang saya tanya nunduk. Seharusnya sama. Kalau kita sadar bahwa Tuhan yang ada tinggal dalam hidup kita sama dengan yang di surga, harusnya kita punya mental tidak mau menyakiti Tuhan at any cost. Tentu itu akan terbangun. Ya, seperti kita lampu kuning pada saat kita ngambil SIM, lampu kuning adalah bersiap-siap untuk berhenti. Dan di masa tahun 2025 kita tahu lampu kuning gas. Bahkan kalau yang depan berhenti kita jengkel. Kita itu berkendara bersama Tuhan. Ya, justru Kak Ana kan istri saya. Jadi istilahnya istri saya nggak saya bawa kemana-mana. Ya, makanya kalau saya berangkat ke Amerika kan bulan depan sampai pulang Mei. Istilahnya kenapa? Saya nggak bawa istri, tapi Tuhan hadir. Pernikahan kami itu saksinya Tuhan. Saya berjanji, orang ketiganya Tuhan. Istilahnya berjanji di hadapan Tuhan, jadi saksinya adalah Tuhan. Saya berjanji kepada Tuhan. Makanya nggak boleh macam-macam. Karena saya menghargai Tuhan yang hadir dalam kehidupan saya. Demikian juga Yusuf. Konsep Tuhan hadir itu kuat dalam Yusuf. Sehingga dia tahan uji. Ya, how to say no if you want to say yes. Itu perkara paling susah. Ya, how to say no if you want to say yes. Saya kerja di televisi. Ya, kan saya pensiun tahun keempat. Istilahnya one night stand, apa yang terjadi di Vegas, biarkan di Vegas, apa yang terjadi di Perancis, biarkan terjadi di Perancis. Karena kenapa? Kenapa orang Kristen yang lain melakukan? Karena mereka Tuhannya hanya tinggal pada hari Minggu, di gereja.
Ada waktu seperti kunjungan penjara yang didatangi hanya hari Minggu 2 jam waktu bertemu Tuhan, kadang-kadang ke interrupt dengan gadget kita, ada pesan yang masuk. Masalahnya kalau kita harusnya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih, puji Tuhan. Ramuel, ayo Ramuel. Masih ada teman-teman yang lain. Brian hilang. Tini udah lama nggak ketemu, senyumnya hilang juga. Kalau Ramuel udah senyum berapa kali? Ya, Pak, tadi satu poin bagus, Pak. Tentang pada saat dia sudah dibuang ya, artinya pada saat sudah dibuang. Artinya titik no point of return, Pak. point of religion. Ya, I think itu adalah satu poin yang menurut saya pribadi gitu ya. Karena saya latar belakang dari Hindu, Pak. Iya, Jadi saya ikut Tuhan 2015 ya, dan pada saat saya ikut Tuhan saya apply no point of return itu gitu Pak. Because dari dulu saya memang adalah orang yang kalau sudah make satu decision saya nggak akan noleh ke belakang gitu. So I think uh, harusnya memang seperti itu. Jadi satu decision ke satu decision ke satu decision, tapi ini moving forward gitu, bukan moving Ya. backwards gitu. Betul nggak Pak? Tidak tunggu, tidak tinggal di situ. Betul, Harus betul. bergerak. Jadi, keep moving on gitu kan. Iya. Tapi saya percaya dalam waiting period itu juga tetap kita keep moving on, betul nggak Pak? Betul. Gitu. Jadi nggak stagnan di satu tempat gitu. Ya. I think the most important thing adalah banyak orang dikatakan percaya yang saya perhatikan tidak sabar menanti rencana Tuhan sehingga tergesa-gesa mengambil keputusan yang akhirnya kurang bijak. Gitu. Ya. Dan mereka cenderung itu jadi masih ada tali yang diikat ke belakang. Iya. Sehingga ada parasutnya gitu loh, ada safety bisa tarik ke belakang gitu loh. Kalau something happens in the future gitu kan, ya dia bisa balik ke belakang gitu. I think ya kalau mau ikut Yesus talinya harus dipotong sih Pak. Saya setuju. Ya, saya sangat setuju. Masalahnya, sebentar, baterai saya habis. Nah, lupa nancepin. Ya, jadi begitu, saya setuju. Banyak orang Kristen, saya langsung ingat ya, Napoleon itu menang terus karena kenapa? Kalau dia mendarat di satu tempat, dia bakar itu perahunya. Dia bakar itu kapalnya. Jadi nggak punya pilihan. Jadi istilahnya kenapa? Menyerah itu bukan opsi. Menyerah itu bukan opsi. Ya, tentu pemahaman ini harus didasari pada firman Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan itu proses. Mengenal Tuhan itu sampai hidup kita bisa dinikmati Tuhan. Kita mengerti bahasa dan pikirannya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Oke, mengikat ini mau sharing atau bertanya? Kak Michael? Iya. Iya. Michael yang mana nih? Michael hanya saya sendiri kan? Oke, Ya, nggak ada yang ada lain. Siska. Ada Michael yang lain juga Kak. Oh iya sih, Michaelnya ada di depan mata saya. Berapa lama ya saya tidak di HN5 ya? Tahun lalu kayaknya, pertengahan. Pak, Ya, boleh Oktober. share tentang
tentang waiting period Bapak yang pernah Bapak lewati yang sangat susah. Wah, waiting period ya. Oke. Yang Bapak pernah lewati yang sangat susah dan yang apa yang Bapak ngerasain, jalannya bagaimana dan sebagainya. Sempat nggak percaya sama Tuhan apa gimana? Boleh share begitu, Pak? Keluarga saya keluarga Islam, tapi keluarga mami keluarga Kristen. Saya sendiri tidak ikut agama mami, tidak ikut agama papi. Saya agamanya orang Jawa. Ayah saya dari Solo, jadi menganut kepercayaan namanya kejawen. Tapi kejawennya yang dipercaya oleh kakek saya adalah kejawen yang berbeda. Ya, jadi ayah saya diculik oleh Pak Harto, Presiden. Ayah saya seorang TNI dan dianggap berbahaya bagi kelangsungannya. Jadi ada mereka Presiden Soeharto itu memberi tanda beberapa jenderal, beberapa petinggi, tapi saya brigjen pada saat itu diberi tanda dianggap berbahaya, dianggap bisa makar. Jadi saya 5 tahun, adik saya 3 tahun, kami kehilangan harapan. Ya, kami kehilangan harapan sehingga mami yang tidak berpendidikan tinggi, ya ceritanya hampir sama dengan istri saya. Ya, istri saya anak ke-9, papanya meninggal pada saat usia hitungan bulan, sehingga ya banyaklah mimpi yang harus dikubur sebenarnya. Kemudian saya istilahnya kalau cerita cerita singkatnya aja, saya kenal Tuhan, saya penderita ADHD atau hyperaktif ya, dengan sulit konsentrasi. Ya, sampai sekarang pun tetap ADHD. Istri saya yang tahu, saya tetap ADHD. Saya pernah hal yang lucu adalah ketika di tes IQ, mami saya nangis kok waktu itu. Di tes IQ karena saya kan nggak sabaran. Pernah diikat di bangku. Saya diikat di bangku karena selalu jalan-jalan di kelas. Ya, terus kemudian mungkin saya langganan di penjara di toiletnya sekolah karena suka ganggu orang. Nah, mereka nggak tahu saya ADHD karena pada zaman itu belum seperti sekarang ya. Dan kemudian saya ADHD dan saya dianggap aneh ya karena pada zaman itu ya karena keterlibatannya papi dengan kuasa gelap. Ya, saya terlahir juga indigo. Jadi parah, jadi istilahnya parah. Dan agak freak sih, agak aneh. Jadi terus kemudian saya nggak percaya pada siapapun juga, pada apapun juga, pada siapapun dan apapun. Karena kenapa? Eh, pada ujung-ujungnya nggak enak nih. Ya, semua mengecewakan. Saya dapat baju dari kakak-kakak saya, dari om saya, begitu pun juga sepatu. Jadi nggak punya harapan lah. Mami kalau saya naik kelas selalu datang ke sekolah dan minta keringanan. Ya, karena celana saya itu baik yang biru maupun abu-abu itu ada tambalan-tambalan di belakangnya. Dan bahkan yang paling ekstrim adalah saya pakai bajunya dari tante saya. Baju perempuan sama baju laki-laki, sistem kancingnya berbeda ya. Jadi saya tahu betapa sulitnya. Dan lebih lagi ketika ibu saya mengatakan ketika lulus SMA, saya sadar, saya katakan Tuhan, tolong saya. Ketika saya kenal Tuhan Yesus pada saat saya SMP, melalui perjuangan, gak masuk akal kok. Istilahnya Kristen tuh gak masuk akal buat saya. Sekalipun namanya saya Kristen. Kalau papa saya salah satu pendiri sekolah boarding schoolnya agama yang lain. Dan kemudian pada saat itu saya lihat harapan. Ketika saya buka firman Tuhan itu mengena sekali pada saya. Dan masalahnya hari itu adalah
Ya, masalahnya ketika saya terima janji itu, janji Tuhan itu dalam hidup saya, dalam keadaan yang berpikir untuk hidup seperti sekarang pun tidak, karena nggak berani. Ingat ya, saya ulangi, berpikir seperti hidup sekarang, nggak berani. Karena terlalu muluk, terlalu tinggi. Gimana sekolah aja jalan kaki. Ketika ada seorang yang mengatakan seorang tua, tunanetra, ketika dia rajin berdoa, dia mengatakan gini, tunanetra, nggak pernah lihat muka saya. Dia berkata, orang yang di depan saya ini akan Tuhan pakai. Keliling dunia, naik pesawat. Tukar-tukar pesawat terus. Akan pergi kemana saja. Ya, saya ketawa lah. Saya ketawa. Ya, orang tersebut sudah meninggal. Dikatakan, satu ketika kamu buktikan, saya benar. Ya, orang Kristen, tunanetra, ngomong gitu, saya nggak berani terlalu percaya tinggi-tinggi. Makanya mode-nya waiting. Tapi waitingnya ambil bergerak. Saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Sampai ya, saya pernah pulang kerja sambil nangis. Kenapa? Karena beratnya kerjaan saya dari jam 8 pagi. Masuk kantor sampai jam 8 malam. Nggak punya kendaraan, saya jalan kaki dari kantor pulang rumah. Gitu pun tiap hari. Tiap hari. Ya, kecuali hari Minggu. Hari Minggu saya nggak akan kurang untuk sungguh-sungguh melayani di gereja. Nggak jadi apa-apa. Saya belajar dari bersihin gereja. Seriously, gerejanya masih ada sampai sekarang. Saya hari Minggu ini khotbah di sana. Saya bersihin. Dan saya dikenal sebagai penjaga, istilahnya penjaga tempat baptisan. Karena baptisan itu tidak ada pelampungnya. Pelampung dalam artian otomatisnya untuk ketika penuh dia mati sendiri, tidak ada. Sehingga gembalanya tersebut ngomong, son, jaga ya supaya airnya tidak berlimpah keluar. Ya, kan nggak pernah tahu nih istilahnya seperti itu. Dan betul-betul nggak punya harapan. Ketika saya suka dengan gadis, ya istilahnya orang tua gadis itu yang marah pada saya. Kenapa? Ngacak dong, kamu nggak punya apa-apa. Ya, sampai sarkasnya, sampai ada yang ngomong, sarkasmenya, sampai ada yang ngomong, genteng rumahku aja lebih mahal daripada genteng rumahmu aja lebih mahal daripada lipstik anakku. Lipstik anakku lebih mahal dari genteng rumahmu, sorry. Jadi saya kuliah sambil kerja, dan berapa kali ketiduran di kampus karena kerjaan saya ekspedisi waktu itu. Sampai saya loncat ke bagian umum, ya. Terus kemudian ya itulah Tuhan tuh kalau di tempat istilahnya kenapa saya bagian umum, salah satu tanggung jawab saya adalah tagihan. Tagihan kalau ada saya kerja di Yamaha Music School. Jadi kalau ada murid yang terlambat bayar, saya nagih. Lagi pula saya dikreditkan kendaraan. Saya masih ingat ya, Suzuki RC 80. Itu kendaraan saya pertama. Saya pikir kayak dikasih. Ternyata saya bayar dari motong gaji saya. Gaji saya ya, dicicil tiga kali dalam sebulan. Jadi istilahnya terus saja kerjakan yang terbaik. Saya tidak pernah mempertanyakan kepada Tuhan dalam masa menunggu. Tidak pernah bertanya, Tuhan kok gini? Saya jalani aja, jalani. Just giving my best lah. Beri yang terbaik. Dan kemudian naik, ya titik ketika di sekolah musik itu adalah titik terendah sebenarnya. Terendah. Saya selalu atur waktu supaya saya bisa melayani kecintaan saya pada pelayanan sekolah minggu, pelayanan anak, pelayanan pemuda, pelayanan remaja, itu yang membuat saya bersukacita walaupun ya uang saya pada saat itu banyak juga terlibat dimasukkan di pelayanan itu. Singkat cerita naik. Terakhir kedudukan saya pernah jadi CEO-nya radio di Jakarta.
Dan di televisi saya jadi VP, jadi vice presidennya salah satu televisi swasta nasional di situ, dan kemudian akhirnya saya pensiun. Ketika saya pensiun, saya berandai-andai, Tuhan, apa yang Tuhan mau kerja, apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Ternyata usia pensiun saya lebih produktif daripada usia kerja saya, apa istilahnya masa pensiun saya 4 tahun yang lalu lebih produktif daripada masa kerja saya. Jadi ya, doakan kalau tanggal 21 Maret sampai tanggal 21 Mei saya pelayanan ke Amerika. Kemudian tanggal 6 sampai tanggal 16 Juni saya dengan istri ke ke Hong Kong sama Taiwan, dan kemudian Juli kembali lagi ke Amerika. Jadi mimpi, mimpi, mimpi. Tahu neraka, yang bagian neraka, pernah neraka ketika apa? Ketika saya diajak duduk sama ibu saya dan mengatakan, Mami tidak bisa kuliahkan kamu. Mami tidak punya cukup uang. Wah, itu nangisnya seminggu. Makanya kalau orang berkata nangis itu, saat itu masih ingat musim hujan. Saya sengaja pulang hujan-hujan. Kenapa? Kalau hujan kan nangis gak kelihatan. Ya, jadi kalau orang lihat kan, wah, Michael Sony kemana-mana, pelayanan kemana-mana. Gak ngerti kalau nabur dengan air mata. Ya, ada bagian yang belum digenapi Tuhan sampai sekarang ada. Tapi ya terus bergerak maju dan satu persatu digenapi. Dan saya masih ingat, satu orang bukan hamba Tuhan, satu orang hamba Tuhan ngomong. Kalau satu hamba Tuhan ngomong, hidup kamu akan dari koper ke koper. Hidup kamu dari koper ke koper. Kamu pulang hanya letakkan koper kamu dan akan berangkat lagi. Dan hidupmu seperti itu. Kamu akan dinantikan banyak orang. Rasanya mimpi, seorang anak ADHD. Saya lepas ya dari indigo saya. Karena kenapa? Karena ada perjanjian dengan kuasa gelap dengan keluarga saya. Jadi yang titik perhatian di saya. Adik-adiknya belum sembuh. Adik-adiknya belum sembuh. Kekurangan saya belum sembuh. Tapi itu justru yang sebagai, katakan apa? Ada istilahnya, tanda tangan cinta pada Tuhan, pada saya. Ada fingerprints-nya Tuhan. Membuat saya bergantung pada Tuhan. Perlu kalian ketahui ya, saya itu khotbah 1 minggu itu bisa 4-5 kali. Tapi percayalah, tiap kali mau naik mimbar, saya itu nggak tahu harus ngomong apa, walaupun udah persiapan. Saya itu masih rasa, kalau orang ngomongnya demam panggung. Wah, padahal September ini 40 tahun saya pelayanan. 40 tahun. Saya masih gemetar. Saya masih nervous berat. Makanya justru itu membuat saya mengandalkan Tuhan. Saya seringkali ngomong, Tuhan, Engkau nggak naik sama-sama saya. Saya nggak mau pelayanan. Jadi itulah ya, saya mungkin nggak sampai selesai ya. Jadi ini yang saya sharing, nggak pernah ada yang bertanya seperti ini sebelumnya. Ya, kalian ini Thank you Pak buat membagi kisah hidupnya Pak. ya, jadi kalau ada sekarang ini, ya 100% karena Tuhan. Ya, 100% karena Tuhan. Jadi kalau ada orang, istilahnya sama bos saya dulu tuh, ya berapa puluh kali saya harus naik pesawat pribadi. Tapi kata Rasul Paulus, semuanya aku anggap sampah. Ya, jadi bersama dengan Tuhan selesai. Itu sambil terus bergerak. Saya kira cukup ya dari saya. Tuhan berkati. Mungkin masih ada. Halo. Kalau tidak ada, tutup saja. Oke. Setuju Kak. Setuju, Pak. Yo,
Adik-adikku kita berdoa ya, sama-sama ya. Yuk, satukan hati. Hamba berdoa buat adik-adik hamba di AN5. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bertemu. Terima kasih kesempatan untuk berbagi berkat. Engkau tahu apa yang mereka sedang gumuli. Dalam ruang tunggu mereka menantikan pengenapan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Tentu mereka terus bergerak dengan memperlengkapi diri. Sehingga ketika saatnya Tuhan, waktu Tuhan, kami siap. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Hamba mintakan berkat untuk seluruh adik-adikku. Hamba mintakan berkat untuk keluarga tercintanya. Hamba mintakan berkat untuk apa yang mereka lakukan dalam bentuk pekerjaan. Terima kasih. Jadi adik-adikku, terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan yang sempurna dari Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat berjuang, selamat berjuang. Ya, Oke, terima Thank you, kasih. Pak. Mungkin sebelumnya foto bersama dong, Kak? foto bersama. Save Biasanya light ya, Pak ya. Save light. nah, kelihatan. Nah, ini si Feli kenapa ya nggak nyalain ya dari tadi nih. Siska lagi. Nah, Siska Oke, udah Kak lama nggak Michael, ketemu. Kak Michael yang foto ya. Kalau mau foto pada muncul semua, Pak. Oh iya, Michael yang foto ya. Oke, sudah Oke. semua. Yang lain masih ada berapa ini? Kijanito, Henry, Vita, Andreas. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, Lagi. makasih. Thank you, Pak. Thank you. Terima kasih. Thank you, Pak Mas Sony. Ana. Thank you. Makasih banyak, Kak. Bye. Saya Ane, Kana. Oke. Tuhan berkati. Memberkati.